Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, kesempatan ini saya akan sedikit ajak kita untuk kaji tentang adab sebagai seorang karyawan atau sebagai pegawai. Sebagaimana kita ketahui, Islam telah menyerukan agar kita berusaha untuk mengais rezeki yang halal dan mengusir jauh-jauh kemalasan, keputusasaan, dan meminta-minta kepada orang lain. Islam juga menyerukan untuk bekerja tanpa ada rasa gengsi atau malu. Kerja dalam Islam bukan semata mengais materi, tapi juga sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seorang Muslim hendaknya meniatkan bekerja sebagai bakal ibadah kepada Allah, sehingga nilai kerja tersebut tidak hanya ia rasakan di dunia, namun juga di akhirat kelak. Bekerja juga merupakan suatu kemuliaan dan kehormatan, sedangkan meminta-minta kepada orang lain merupakan suatu kehinaan dan kerendahan. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Sahabat pendengar, untuk mewujudkan prestasi kerja yang gemilang, seorang karyawan Muslim hendaklah melaksanakan adab yang akan menuntunnya menjadi karyawan baik di mata perusahaan maupun dalam pandangan Islam. Misalnya ada beberapa adab yang mesti kita patuhi. Sebagai karyawan, pertama dia mesti amanah. Amanah dapat dipercaya. Ciri khas seorang Muslim sejati, kapan dan dimanapun ia berada, seorang karyawan Muslim hendaknya melaksanakan dengan baik amanah yang diberikan perusahaan tempat ia bekerja, yaitu dalam melakukan setiap pekerjaan seyogyanya ia merasa bahwa itu adalah bagian dari perintah Allah. Yang kedua, profesional. Dalam bekerja, seorang karyawan hendaknya menyadari bahwa Allah selalu mengawasinya, meskipun para atasan atau rekan kerjanya tidak melihat. Ia harus bekerja secara maksimal, baik ketika dilihat atasan maupun tidak. Yang mestinya yakin bahwa dengan bekerja secara profesional, rezeki yang ia dapatkan akan menjadi berkah dan bermanfaat. Setiap pekerjaan sebaiknya dikerjakan dengan tuntas dan sesuai dengan prosedur yang ada, tanpa menyia-nyiakan waktu. Selesai dari suatu pekerjaan, segera juga lakukan pekerjaan yang lain. Jika pernah melakukan suatu kesalahan, ambil itu sebagai pelajaran dan jangan ulangi untuk kedua kalinya. Yang ketiga, memiliki kemuliaan. Apapun jenis kerja yang ia tekuni, seorang karyawan hendaknya melakukannya dengan prinsip kerja ikhlas, keras, dan cerdas. Prinsip kemuliaan harus tetap kita pegang. Kita pantang melakukan cara-cara yang tidak terpuji, seperti menipu dan menyuap dalam menunaikan pekerjaan. Sebagai karyawan, kita harus memegang prinsip kemuliaan ini, termasuk dalam memegang prinsip-prinsip ajaran agama. Jika waktu salat datang, segera penuhi panggilan azan dan jangan sampai kesibukan duniawi merusak kehidupan ukhrawi. Yang berikutnya dari pandangan syariat Islam tadi, berusaha meningkatkan keahlian dan prestasi. Seorang karyawan hendaknya memiliki sikap progresif atau berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ia harus memiliki moto kerja hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik pada hari ini. Dalam hatinya juga harus tertanam kokoh ungkapan bahwa barang siapa yang prestasinya hari ini lebih buruk dari kemarin, ia adalah orang yang sangat merugi. Dan barang siapa prestasinya hari ini sama dengan kemarin, maka itu artinya ia berjalan di tempat. Yang terakhir adalah memenuhi hak dakwah di tempat kerja.
Meskipun dalam suasana kerja, misi dakwah jangan sampai luntur dari jiwa kita. Tatkala seorang karyawan muslim mendapat rekan kerjanya atau bahkan atasannya melakukan hal yang tidak sesuai dengan Islam, hendaklah ia mengingatkan dan meluruskannya. Sahabat pendengar yang berbahagia, itulah yang dapat saya sampaikan tentang adab dan rambu-rambu yang bagi kita sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam sebuah organisasi, baik itu perusahaan atau organisasi seperti kita Universitas Muhammadiyah Palembang ini, dalam melaksanakan aktivitas kerjanya. Semua kita dapat melaksanakannya dengan baik, sehingga rezeki yang kita peroleh menjadi berkah dan bermanfaat dunia dan akhirat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.